Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, Tuhan boleh menyertai kami dalam kami boleh beristirahat Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau yang membuka mata hati kami, maka kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini melalui hikmat pagi dengan tema pentingnya proses, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Kita akan bersama membacanya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika Thomas Alva Edison mengalami banyak kegagalan pada saat melakukan percobaan membuat bola lampu. Ia memandang kegagalannya sebagai bagian dari proses keberhasilannya. Seperti yang terlihat dari ungkapannya yang menginspirasi banyak orang. Dikatakan, "Aku tidak gagal, hanya saja aku menemukan 10.000 jalan yang ternyata tidak bekerja." Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Kita dapat mengetahuinya mulai dari penciptaan. Pada saat menciptakan dunia ini dan segala isinya, Tuhan tidak serta-merta menciptakan semuanya sekaligus, tetapi dari tahap ke tahap dalam kurun waktu 6 hari. Tentu mudah saja bagi Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu dalam sekejap mata. Namun ia tidak melakukannya sebab ia lebih menyukai sebuah proses. Demikian pula ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan juga dapat segera memutuskan mau menyelamatkan atau membinasakan segala yang hidup. Namun, lagi-lagi ia lebih memilih menyelamatkan manusia melalui sebuah proses yang panjang. Inilah cara kerja Tuhan. Apa gunanya proses itu? Proses yang Tuhan lakukan dan berikan dalam kehidupan manusia, di antaranya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tuhan ingin melalui proses itu manusia menyadari akan kehadiran Tuhan, menyadari bahwa dirinya memerlukan Tuhan dan dapat belajar mengenal Tuhan melalui proses kehidupan tersebut. Hal ini dapat kita lihat juga dalam kehidupan tokoh Abraham yang dicatat dalam Alkitab. Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak yang akan menjadi keturunannya. Melalui keturunannya itu, semua bangsa akan mendapat berkat. Namun janji itu tak kunjung datang. Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak anaknya. Apa tujuan Tuhan? Melalui proses tersebut, Tuhan ingin agar Abraham benar-benar belajar untuk percaya dan mengenal Dia sebagai Allah yang sanggup menepati janjinya. Janji itu datang di saat secara manusia mungkin sudah tidak dapat terjadi lagi. Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Tetapi itulah Tuhan kita. Ia ingin segala sesuatu yang kita dapatkan menjadikan kita mengerti bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyukai sebuah proses. Oleh sebab itu, marilah kita nikmati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, agar kita semakin mengenal Dia, senantiasa bergantung hanya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu jangan protes ya ketika kita harus menjalani sebuah proses.
Selalu ada rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan setiap kami bahwa dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, suka, duka, pergumulan yang panjang yang kami rasa secara manusia tidak kunjung usai, namun Tuhan biarlah itu membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Karena kami percaya bahwa semua itu merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk membuat kami semakin mengenal akan Engkau, semakin bersandar berharap hanya kepada Engkau. Tuhan biarlah di dalam segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami boleh melaluinya dengan penuh ketekunan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan. Dan kami akan melihat bagaimana hasilnya nanti, bahwa kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini yang telah Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami dapat menjalani sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami menjalaninya, biarlah sungguh hati kami dipenuhi dengan satu rasa tanggung jawab. Sehingga apapun itu yang Tuhan berikan, boleh dapat membuat kami benar-benar menghargai setiap anugerah yang ada. Berikan kami kesehatan, berikan juga di dalam hati kami sukacita serta damai-Mu. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat dan juga mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. God bless you.